Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan nomor induk 1830802020. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 1B. Nah, golongan 1B ini terdiri dari beberapa unsur, diantaranya ada Cu atau tembaga, yang kedua ada Ag atau perak, dan yang ketiga ada Au atau emas. Nah, Cu ini sendiri memiliki nomor atom 29 dengan massa atom 63,546 gram per mol dengan konfigurasi elektron AR 3D8 4S1. Nah, tembaga ini sendiri kelimpahannya itu sekitar 0,0068% di kerak bumi dan biasanya ditemukan dalam bentuk mineral kalkopirit dan malakit. Nah, tembaga ini merupakan logam yang berwarna kuning seperti emas dan keras bila dalam keadaan tidak murni, mudah ditempa dan bersifat mulur sehingga mudah dibentuk menjadi pipa. Tembaga ini juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, kedua setelah perak. Nah, tembaga ini juga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Tembaga juga tidak bereaksi dengan alkali tetapi larut dalam amonia. Oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks CuNH3 4+. Nah, pada kondisi yang istimewa, yakni pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Nah, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk tembaga satu oksida atau Cu2O yang berwarna merah. Nah, yang kedua itu ada Ag atau perak. Di sini Ag sendiri mempunyai nomor atom 47 dengan massa atom 107,868 gram per mol. Nah, Ag ini mempunyai konfigurasi elektron Kr 4D10 5S1. Nah, perak ini biasanya kelimpahannya di bumi itu sekitar 7,9 dikali 10 pangkat min 6% di kerak bumi. Nah, perak ini juga biasanya ditemukan dalam batuan mineral bersama emas. Perak murni memiliki warna putih yang terang. Perak juga sedikit lebih keras dibanding dengan emas dan sangat lunak dan mudah dibentuk. Perak murni memiliki konduktivitas kalor dan listrik yang sangat tinggi di antara semua logam dan memiliki resistansi kontak yang sangat kecil. Elemen ini juga sangat stabil di udara murni dan air, tetapi langsung ternoda ketika diekspos pada ozon, hidrogen sulfida, atau udara yang mengandung belerang. Yang terakhir ada Au atau emas. Au sendiri mempunyai nomor atom 79 dengan massa atom 196,967 dengan konfigurasi elektron Xe 4F14 5D10 6S1. Emas sendiri kelimpahannya di bumi itu sekitar 3,1 dikali 10 pangkat min 7%. Nah, biasanya ditemukan dalam bentuk batuan mineral bersama perak. Nah, untuk Cu ini mempunyai biloks Cu+ dan Cu2+, di mana reaksi dari Cu+ ini adalah CuS direaksikan dengan H3O dalam fase aquos akan menghasilkan Cu+ aquos plus H2 dalam bentuk gas plus 2H2O liquid. Dan Cu aquos direaksikan dengan 2Cl- akan menghasilkan CuCl2-. Nah, untuk yang biloksnya 2 atau Cu2+ akan mempunyai reaksi 2Cu+ aquos akan menjadi Cu2+ aquos plus Cu solid. Nah, untuk Ag sendiri mempunyai biloks 1, yaitu di mana reaksinya Ag+ direaksikan dengan Cl- akan menghasilkan AgCl. Sedangkan Au mempunyai biloks 1 dan biloks 3. Untuk biloks 1 yaitu Au+ direaksikan dengan Cl- akan menjadi AuCl. Sedangkan untuk
biloxnya 3, AU3 plus direaksikan dengan 3Cl akan menghasilkan AuCl3. Nah, Cu atau tembaga ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk kabel listrik dan kumparan dinamo. Sedangkan emas biasanya digunakan dalam perhiasan dan perak biasanya digunakan dalam solder. Nah, ini cara memperoleh Cu, Ag, dan Au. Yang pertama itu ada Cu, yaitu proses flotasi. Di mana proses flotasi ini biji diserbukan sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Selanjutnya, bagian biji yang mengandung tembaga akan diselaputi oleh minyak, sedangkan zat pengotornya terbawa oleh air. Selanjutnya, udara ditiupkan ke dalam campuran dan mineral yang diselaputi minyak tadi, lalu dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara dan mengapung. Nah, sedangkan zat-zat pengotor tadi akan diendapkan di bagian bawah. Dari pengapungan ini diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% tembaga. Yang selanjutnya itu ada proses elektrolisis, di mana logam tembaga yang diperoleh dari reduksi masih tercampur dengan sedikit Ag, Au, dan Pt. Di mana Ag itu perak, Au emas, dan Pt itu platina. Nah, kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis. Tembaga yang tidak murni tadi dipasang sebagai anoda dan sebagai katoda. Digunakan tembaga murni dengan elektrolit larutan CuSO4. Tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Nah, selanjutnya itu proses pendapatan untuk mendapatkan Ag atau perak, yaitu proses Parkes, di mana proses Parkes adalah proses pirometalurgi yang digunakan dalam industri untuk memisahkan perak dari timbal pada saat proses ingot. Proses ini adalah contoh ekstraksi larut. Nah, proses ini memanfaatkan dua sifat seng cair. Yang pertama, seng tidak dapat bercampur dengan timbal, dan yang kedua adalah kelarutan perak dalam seng adalah 3000 kali lipat kelarutannya di dalam timbal. Nah, ketika lelehan seng ditambahkan ke lelehan timbal yang memiliki perak tadi sebagai pengotor, perak ini akan bermigrasi ke seng karena seng tidak dapat bercampur dengan timbal. Dua lelehan ini akan membentuk lapisan sendiri-sendiri dan dapat dipisahkan dengan mudah. Lelehan seng yang mengandung perak dalam larutan tadi dipanaskan sehingga sengnya menguap dan meninggalkan perak dengan kemurnian. Jika lelehan timbal yang dipakai juga mengandung emas, emas tersebut juga dapat diisolasi dengan proses yang sama. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan Au atau emas yaitu proses sianidasi. Di mana proses sianidasi ini terdiri dari dua tahap penting, yaitu proses pelarutan dan proses pemisahan emas dari larutannya. Nah, pelarut yang biasa digunakan dalam proses ini adalah NaCN, KCN, dan CaCN2 atau campuran dari ketiganya. Nah, pada pelarut yang sering digunakan adalah NaCN karena mampu melarutkan emas lebih baik dari pelarut lainnya. Nah, pada tahap kedua, yakni pemisahan logam emas dari larutannya dilakukan dengan pengendapan dengan menggunakan serbuk Zn. Penggunaan serbuk Zn ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk larutan yang mengandung konsentrasi emas kecil. Serbuk Zn yang ditambahkan ke dalam larutan akan mengendapkan logam emas dan perak. Prinsip dari pengendapan ini berdasarkan Dirac-Kleiner yang disusun berdasarkan perbedaan urutan aktivitas elektrokimia dari logam-logam dalam larutan sianida, yaitu Mg, Al, Zn, Cu, Au, Ag, Hg, Pb, Fe, Pt. Nah, setiap logam yang berada di sebelah kiri dari ikatan kompleks sianidanya dapat mendapatkan logam yang digantikannya. Jadi sebenarnya tidak hanya Zn yang dapat mendesak Au dan Ag, tetapi Cu maupun Al juga dapat dipakai. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.